Kami semua hari ini berdiri di sini sebagai satu keluarga besar, yaitu keluarga Indonesia. Saya menyampaikan salam dan pesan. Malam itu sebenarnya tidak ada yang terasa istimewa bagi April. Ia datang ke lokasi acara dengan perasaan yang biasa saja. Tidak ada firasat aneh. Tidak ada bayangan bahwa sesuatu besar akan terjadi. April hanya menjalani rutinitasnya seperti yang sudah-sudah. Senyum sapa kru lalu duduk menunggu giliran. Di kepalanya malam itu hanyalah satu dari sekian banyak hari panjang dalam perjalanan kariernya. Ia bahkan sempat berpikir akan langsung pulang setelah acara selesai lalu beristirahat seperti biasa. Namun justru di momen yang terasa paling normal itulah hidup seseorang sering berubah. April tidak tahu bahwa di balik layar ada rencana yang sudah disusun rapi. Sebuah kejutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada bocoran, tidak ada kode, bahkan orang-orang terdekatnya pun memilih diam. Saat kamera mulai bergerak dan suasana acara berjalan, April masih terlihat tenang. Ia tertawa kecil, menanggapi obrolan ringan, dan berusaha fokus. Tapi tanpa ia sadari malam itu bukan tentang penampilan, bukan tentang lagu, bukan tentang kompetisi. Malam itu adalah tentang perjalanan hidupnya yang selama ini jarang ia ceritakan, jarang ia keluhkan, dan sering ia pendam sendiri. Dan semuanya akan dimulai ketika satu nama besar disebutkan di hadapan semua orang. Ketika pembawa acara mulai menyebut nama Raffi Ahmad, April masih belum menangkap maksudnya. Ia pikir Raffi hanya akan memberi komentar singkat atau sekadar menyapa seperti biasanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari nada suara di ruangan itu. Suasana mendadak lebih tenang, lebih fokus. Semua mata mulai tertuju ke satu arah. Ra Ahmad melangkah masuk dengan ekspresi yang tidak biasa. Tidak terlalu bercanda, tidak terlalu santai seperti yang sering kita lihat. Ada kesan serius tapi tetap hangat. April mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia masih tersenyum, tapi senyum itu perlahan berubah jadi senyum gugup. Seolah ada perasaan yang sulit dijelaskan antara penasaran dan cemas. Raffi tidak langsung bicara soal hadiah. Ia justru mulai bercerita tentang bagaimana ia memperhatikan perjalanan seseorang dari jauh. Tentang sosok yang jarang disorot tapi konsisten. Tentang seseorang yang mungkin tidak selalu menang tapi tidak pernah berhenti berusaha. Di titik ini, April mulai merasa ada sesuatu yang menyentuh dirinya secara pribadi. Matanya mulai berkaca-kaca. Meski ia masih berusaha menahan, ia belum tahu kemana arah cerita ini, tapi hatinya mulai bergetar. Ada firasat bahwa apapun yang akan terjadi ini bukan sekadar momen biasa di atas panggung. Raffi Ahmad melanjutkan ceritanya dengan nada yang pelan, tidak terburu-buru. Ia tidak sedang berbicara sebagai selebritas besar, tapi sebagai seseorang yang benar-benar memperhatikan proses orang lain. Ia menyebut bagaimana perjuangan seringkali tidak terlihat kamera. Bagaimana banyak orang kuat justru tidak pernah memperlihatkan air matanya. April semakin menunduk. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Raffi terasa seperti menggambarkan dirinya. Perjalanan panjang, jatuh bangun, dan momen-momen ragu yang sering ia simpan sendiri.
Tidak ada yang tahu betapa sering April bertanya pada dirinya sendiri. Aku sanggup gak ya lanjut? Tapi semua itu selalu ia tutupi dengan senyum. Raffi lalu mengatakan bahwa ia tidak menilai seseorang hanya dari hasil akhir. Baginya proses jauh lebih penting dan proses itulah yang ia lihat pada diri April. Mendengar itu, April sudah tidak bisa lagi menyembunyikan emosinya. Tangannya mulai gemetar. Nafasnya terasa lebih berat. Penonton pun ikut larut. Tidak ada sorak-sorai berlebihan. Semua seperti ikut diam, ikut mendengarkan, ikut merasakan. Ini bukan momen sensasi. Ini adalah momen pengakuan. Dan April tahu apapun yang akan terjadi setelah ini, hatinya sudah terlanjur tersentuh. Saat Raffi berhenti sejenak, layar besar di belakang panggung mulai menyala. Awalnya tidak jelas, hanya cahaya. Lalu bentuk perlahan muncul. April mengangkat kepalanya pelan-pelan, matanya membesar. Ia terlihat kebingungan seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sebuah mobil, satu unit mobil utuh terpampang jelas di layar. April refleks menutup mulutnya. Ia berdiri lalu duduk kembali. Seolah tubuhnya belum siap menerima kenyataan itu. Tangisnya mulai terdengar. Bukan tangis keras, tapi tangis yang keluar tanpa bisa ditahan. Tangis seseorang yang benar-benar tidak menyangka. Raffi lalu berkata dengan tegas namun lembut bahwa mobil itu adalah hadiah. Bukan sekedar hadiah materi, tapi simbol. Simbol bahwa perjuangan April layak diapresiasi. Simbol bahwa kerja keras yang dilakukan dengan hati tidak akan sia-sia. April menangis semakin dalam. Ia berkali-kali menggeleng seperti berkata dalam hati, ini beneran. Air matanya jatuh tanpa henti. Momen itu terasa sangat jujur. Tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Semua yang melihat tahu ini adalah tangis dari hati yang paling dalam. Yang membuat momen ini begitu kuat bukanlah nilai mobilnya, bukan mereknya, bukan harganya, tapi alasan di balik pemberian itu. April menangis bukan karena ia mendapat kendaraan baru, melainkan karena akhirnya merasa diperhatikan. Dalam tangisnya, April sempat mengucapkan beberapa kata. Suaranya bergetar terputus-putus. Ia bilang bahwa selama ini ia hanya fokus bertahan, tidak pernah berharap hadiah besar, tidak pernah membayangkan akan mendapat perhatian seperti ini dari sosok sebesar Raffi Ahmad. Tangis itu adalah pelepasan. Pelepasan dari lelah yang selama ini ia simpan sendiri. Dari rasa ragu, dari rasa takut tidak cukup baik, dari pertanyaan-pertanyaan yang sering menghantui malam-malamnya. Penonton bisa melihat jelas ini bukan akting, ini bukan drama, ini adalah manusia yang akhirnya merasa dihargai.